pandangan mulai rabun, rambut mulai beruban, gigi satu persatu tanggal. Maka hadirin sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Itulah hakikat dari kenikmatan dunia. Jadi seseorang dia akan meraih kebahagiaan dunia dan di akhirat bila memiliki keimanan. Ini yang pertama. Tanpa itu semua, maka akan sirna, ada batasannya. Allah ingatkan di dalam Al-Quran. Allah ingatkan dalam Al-Quran, dalam surat Fussilat, bagi orang mukmin yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi nikmatnya akan terus. Dia tidak akan sirna. Walaupun fisiknya, tubuhnya, dia tetap akan kembali kepada Allah. Dia akan meninggal dunia, pasti. Tidak ada yang kekal hidupnya. Akan tetapi kenikmatannya, kebahagiaan yang akan dia peroleh akan terus menerus. Beda dengan orang-orang yang tidak memiliki keimanan kepada Allah. Kenikmatan mereka hanya di dunia. Coba di saat ajal, ini sekarang orang mukmin mengalami kematian apa tidak? Mengalami kematian. Orang kafir mengalami kematian juga. Binatang juga demikian. Semua. Kullu man 'alaiha fan. Allah menyebutkan kullu man 'alaiha fan, setiap yang bernyawa, ya, setiap yang hidup pasti dia akan binasa. Yang jadi pertanyaan, apakah sama antara orang mukmin dengan bukan orang mukmin di saat kematiannya? Tidak. Kalau orang mukmin, nikmatnya akan terus dia rasakan, bahkan di saat-saat kematiannya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Rabb bermakna al-marbub. Rabb bermakna al-khaliq, yang menciptakan. Ar-raziq, yang memberi rezeki. Al-mudabbir, yang mengatur. Ini Rabb. Jadi orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah. Istiqamah di atas keimanannya. Makna istiqamah, tsumma istaqamu lam yusyriku bihi syai'a. Itu makna istiqamah. Seperti yang katakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Makna istiqamah lam yusyriku bihi syai'a. Dia tidak menyekutukan Allah. Tidak pernah menyekutukan Allah. Baik dalam masalah rububiyah. Tidak pernah menyekutukan Allah dalam masalah rububiyah. Dia selalu yakin bahwasanya yang menciptakan hanyalah Allah, yang menghidupkan Allah, yang mematikan juga Allah, yang mengatur hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah. Karena ada sebahagian meyakini ada selain Allah yang ikut mengatur alam semesta. Ya, berarti dia telah terjatuh ke dalam syirik. Syirik apa namanya? Syirik rububiyah. Terjatuh ke dalam syirik rububiyah. Baik.
Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Jadi malaikat itu turun, tatanazzal, turun secara bergantian. Turun kepada siapa ini? Malaikat itu turun kepada orang-orang mukmin tadi. Ya. Di saat dia akan berpisah dengan dunia ini. Jadi beruntung. Orang yang beriman beruntung. Ya. Di saat kematiannya pun malaikat turun untuk menenangkannya. Ketika itu keluarga sedang berkumpul menangisi akan kepergiannya. Terus kita semua akan pergi hadirin sekalian. Kita akan berpindah. Makanya fase manusia yang pertama ada di alam ruh. Kalau di alam ruh seluruh makhluk, semua manusia mengakui Allah sebagai Rabb-nya. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, Allah bertanya kepada ruh, alastu bi rabbikum? Bukankah aku sebagai Rabb kalian? Maka semua mengatakan qalu bala. Semua mengatakan benar. Engkau adalah Rabb kami. Itu di alam ruh. Kemudian berpindah ke alam rahim. Fase yang kedua, manusia di mana? Di alam rahim. Hidup manusia di alam rahim. Tapi kehidupannya berbeda dengan alam dunia. Berbeda apa tidak? Berbeda. Dia hidup. Butuh asupan makanan, butuh. Tapi beda. Bisa nggak dialog? Kita komunikasi dengan bayi di alam rahim, bisa? Tidak bisa. Kenapa? Karena beda alam. Ya. Beda alamnya. Jadi kebutuhannya berbeda. Kemudian juga cara untuk mendapatkan makanannya pun berbeda. Dia hanya butuh plasenta melalui tali pusatnya untuk mendapatkan asupan makanan. Dan tidak bisa diskusi, komunikasi nggak bisa. Kenapa? Beda alam. Lahir ke dunia. Ketika lahir ke dunia, maka kebutuhannya pun berbeda. Yang tadinya mata tidak berfungsi di alam rahim. Tangan juga demikian. Kaki tidak berfungsi semuanya. Seandainya dia lahir tidak punya mata, tidak punya kaki, tidak punya tangan, lahir ke dunia tidak memiliki panca indera, bisa nggak kembali ke alam rahim untuk menyempurnakannya? Tentu tidak. Kenapa? Karena masa waktunya sudah lewat, ya tidak bisa kembali. Maka hadirin sekalian, sekarang kita berada di alam dunia. Ya. Maka alam dunia, disinilah kita membuat persiapan menuju alam barzakh nantinya. Ya, membuat persiapan. Maka dijelaskan ya bahwasanya ad-dunya darul imtihan. Dunia ini tempat kita diuji oleh Allah. Ya. Ad-dunya darul imtihan. Dunia ini tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan perintah. Ya, sebagaimana Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran. Ya. Allah berfirman, walanabluwannakum maknanya walanamtahinannakum.
pasti kami akan uji kalian. Ya, pasti kami akan uji kalian. Tidak mungkin seseorang hidup di dunia lepas dari ujian. Tidak. Pasti dia akan diuji. Ya. Tidak ada yang selamat dari ujian. Karena hidup ini adalah ujian. Dan tidak bisa lari darinya. Dan akhirat nantinya adalah darul jaza. Akhirat adalah tempat dia mendapatkan balasan dari ujiannya. Maka oleh karenanya hadirin sekalian, orang mukmin di saat dia akan berpindah ke alam barzakh, ya, di saat dia berpindah ke alam barzakh, maka malaikat datang kepadanya malaikat yang penuh dengan kasih sayang. Malaikat yang penuh dengan apa? Dengan kasih sayang. Wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan selembut-lembutnya. Dengan selembut-lembutnya. Berarti dua tipe malaikat yang datang menemui manusia nanti saat dia akan berpisah. Wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan selembut-lembutnya. Ini malaikat yang datang kepada orang mukmin. Ya, dia telah menjaga keimanannya. Nabi ingatkan dalam Al-Quran. Nabi ingatkan di dalam hadis bahwasanya bagaimana pentingnya kita menjaga keimanan. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah. Jangan sampai terjatuh ke dalam kesyirikan, ke dalam kekufuran. Nabi ingatkan dalam banyak hadis. Ya, disuruh kita tetap di atas keimanan walaupun wa in hurrikta au qutilta. Ya, sekalipun engkau akan dibakar atau sekalipun engkau akan dibunuh, tetap disuruh menjaga keimanan kita kepada Allah. Karena ini modal untuk meraih kebahagiaan. Bagaimana Bilal di saat memeluk Islam, apa ujian yang dia rasakan? Dia disiksa, dijemur, dicambuk, tidak diberikan minuman, tapi tetap mempertahankan keimanannya. Bahkan sebahagian sahabat di saat dia dibunuh karena mempertahankan keimanannya, apa yang dikatakan? Fustu warabbil Ka'bah. Sungguh aku beruntung demi Rabb yang memiliki Ka'bah ini. Dia bersumpah, fustu, sungguh aku beruntung. Karena kematian itu pasti. Ya. Akan tetapi bagaimana keadaannya di saat kematiannya? Apakah dia sebagai orang yang mempertahankan keimanannya? Maka dia akan beruntung. Khabbab al-A'rab juga demikian, dibakar di atas bara api. Sampai kata Khabbab, apa yang beliau katakan? Sampai-sampai bara api itu padam, bukan karena air, akan tetapi karena lemak dari tubuhnya memadamkan bara api, tapi tetap mempertahankan keimanannya. Ya, karena hadirin sekalian, jadi untuk meraih kebahagiaan adalah dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi ingatkan kepada kita, sekalipun engkau akan dibakar atau disalib atau dicincang, maka wajib bagi kita untuk mempertahankan keimanan kita. Seandainya seseorang di akhir hayatnya ya, dia terpleset, dia terjatuh ke dalam kekufuran, maka gagallah hidupnya. Gagal. Innamal a'mal bil khawatim. Nabi katakan amalan itu tergantung di saat kematiannya. Orang kita lah bisa beramal
ya bisa beribadah, tapi bagaimana kondisi di akhir hayat nanti? Itu yang menentukan. Maka oleh karenanya hadirin sekalian, rahimani Allah wa iyyakum, semoga Allah merahmati kita sekalian, harus kita memperbanyak doa kepada Allah, meminta, ya Rabb, ya la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau sesatkan kami setelah engkau memberi kami hidayah. Hari ini apalagi hadirin sekalian kita saksikan orang-orang yang punya gelar, ya, ketika diuji banyak mereka tinggalkan agama. Banyak mereka tinggalkan keyakinan. Dia justru memilih kekufuran. Maka pada hakikatnya dia telah memilih kegagalan. Dia meninggalkan keselamatan. Belum lama yang berkunjung ke Indonesia, siapa yang berkunjung? Ya? Musuh Islam, musuh Allah. Tapi bagaimana sikap? Kita tetap sebagai tamu memuliakan, tapi tidak boleh berlebihan. Ya, sebagaimana Nabi dahulu, ya, ketika pembesar Quraisy datang kepadanya, Nabi menghormati, memuliakan, tapi tidak berlebihan, tidak berlebih-lebihan. Tidak boleh berlebih-lebihan. Sampai Allah Subhanahu wa taala menegur Rasul SAW. Ketika Rasul lebih peduli dengan pembesar-pembesar Quraisy dibandingkan seorang buta yang datang ingin mendapatkan nikmat Islam. Di dalam surah Abasa wa tawalla, Nabi bermuka masam dan berpaling. An ja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya seorang yang buta. Karena ketika itu Nabi sedang melayani siapa? Pembesar Quraisy. Maka sikap hadirin sekalian yang kita saksikan, coba ketika datang, ya, dia gelar, dia berikan karpet merah. Apakah seperti itu sebenarnya? Sikap tidak demikian. Ya, jadi biasa. Nabi menyebut mereka dan mengatakan aslim taslim. Islamlah kamu, maka kamu akan selamat. Harusnya seperti itu. Karena tidak ada keselamatan bagi siapa yang mati di luar Islam. Ya, bagi siapa yang mati di luar Islam. Maka hadirin sekalian, sikap ghulu, berlebih-lebihan nanti kepada orang-orang di luar Islam, sampai misalnya dia meyakini semua ajaran itu baik dan semua akan masuk surga, maka ini salah satu pembatal dari pembatal keislaman. Makanya tidak boleh kita terlalu berlebih-lebihan ghulu kepada mereka, tidak boleh. Ya, sampai nanti timbul keraguan dalam hati. Orang mukmin itu innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasul. Ya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang beriman itu mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian dia tidak ragu. Lam yartabu maknanya lam yasyukku, tidak ada ragu, keraguan sedikit pun dalam hatinya, ya, terhadap keislamannya, keimanannya, juga terhadap isi dari kandungan Al-Quran. Al-Quran telah mengatakan bahwasanya wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang memilih selain Islam sebagai agama, la yuqbala min, Allah tidak terima darinya.
Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala min. Ya, tidak diterima darinya dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Maka bila ada orang ragu ya, terhadap orang-orang yang di luar Islam, masa sih mereka nanti disiksa oleh Allah? Ada ragu sedikit dalam hatinya, ini batal keislamannya. Ya, maka kita nggak boleh ragu, harus punya prinsip. Kalau kita ragu, kan semua agama itu baik. Ya, menurutnya ya, tapi kalau menurut Allah tidak. Ya, agama yang Allah akui hanyalah Islam. Selain dari itu tidak. Bahkan Allah menyebutkan wa ulaika humul khasirun. Mereka orang-orang yang rugi. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahud dan Nasara. Ahlul kitab. Wal musyrikin, siapa orang musyrik? Yaitu mereka yang menyembah selain Allah, yang menyembah berhala, apapun bentuknya. Berarti mereka ini menyembah selain Allah, masuk ke dalam kategori kufur. Fi nari jahannam, mereka kelak di dalam neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Bahkan dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, ya, la yuqbala min, ya, Allah tidak terima dari mereka mil'ul ardi zahaban, seandainya dia punya harta berupa emas sepenuh bumi, liyaftadu bih, untuk menebus dirinya dari azab Allah, dari azab neraka, la yuqbala min, Allah tidak terima. Maka oleh karenanya hadirin sekalian, ya, dalam penting bagi kita nanti untuk mempelajari pembatal-pembatal keislaman. Kenapa? Agar kita mengetahuinya. Jangan sampai kita terjatuh ke dalamnya tanpa kita sadari. Jadi di antara pembatal keislaman adalah dia ragu. Ya, ragu terhadap orang-orang kafir, mereka akan disiksa kekal di neraka. Itu ada keraguan. Maka saat ini hadirin sekalian itu yang terjadi. Ya. Saat ini itulah yang terjadi. Ya. Maka penting bagi kita untuk mempelajari dan mengkajinya. Baik, kembali kita kepada ya hakikat dari kebahagiaan seorang mukmin itu, bahkan di saat kematiannya pun malaikat yang datang kepadanya, malaikat yang mencabut nyawa dengan selembut-lembutnya. Kalau yang kedua, ya tipenya yang kedua yang mencabut nyawa orang kafir, wan nasyitat, nasyit, nashta, mencabut dengan sekuat-kuatnya. Ya, dia mencabut dengan selembut-lembutnya nyawa orang-orang yang beriman dan mencabut nyawa orang-orang kafir dengan sekuat-kuatnya. Na'udzubillah sekalian. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan malaikat tersebut di saat mencabut nyawanya yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Ya, malaikat yang datang sambil memukul punggung dan wajahnya. Yadribuna wujuhahum, sambil dipukul wajah dan punggungnya. Ya. Akan tetapi seorang mukmin ya, yang istiqamah di atas keimanannya, maka dia akan merasakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia akan merasakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di saat kematiannya, kemudian juga setelah kematiannya. Itulah hakikat dari kebahagiaan yang sesungguhnya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'min,
dan dia sebagai seorang mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan anugerahkan kepada mereka kehidupan yang baik. Di dunia dia akan dibantu oleh Allah. Di dunia dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an, Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Sungguh kami akan membantu serta menolong para rasul dan orang-orang yang beriman. Ya, Allah waliyul ladzina amanu. Allah penolong dan pelindung bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Sementara orang-orang kafir la waliyalah, tidak ada penolong bagi mereka. Tidak ada penolong bagi mereka. Maka hadirin sekalian, jadi jalan untuk meraih kebahagiaan yaitu dengan menjaga keimanan kita kepada Allah. Harus istiqomah di atasnya. Walaupun tantangannya berat. Ya. Tantangannya berat. Semakin lama ujian semakin berat, sekalian. Saat ini kita berhadapan ya dengan kondisi di mana manusia la ya'rifu ma'rufan. Manusia saat ini tidak mengenal, hampir mereka tidak mengenal yang ma'ruf. Wala yunkiru munkaran, dan mereka tidak lagi mencegah kemungkaran. Illa ma usyriba min hawa. Dia hanya selalu mengikuti hawa nafsunya. Ini zaman mereka selalu mengikuti hawa nafsunya. Akankah kita tergiring, ya, kita terbawa ke dalam kehidupan seperti itu? Nah, itu menjadi kewajiban bagi kita semua, sekalian. Ya. Harus kita meyakini bahwasanya al-izzatu lillah, kemuliaan itu hanyalah milik Allah. Al-izzatu lillahi wa li rasulihi, dan kemuliaan itu milik Allah dan Rasulnya. Walil mu'minin, dan milik orang-orang yang beriman. Ya, maka tidak boleh kita merasa hina dengan mengamalkan Islam. Kita merasa minder, nggak boleh. Justru harus merasa beruntung. Biasanya kalau ini di kalangan pemuda, ya, dia merasa minder terkadang, padahal la ilaha illallah, ya. Wala tahinu, Allah berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Janganlah kalian merasa hina, wala tahzanu, dan janganlah kalian merasa sedih atau bersedih. Wa antumul a'laun, kalianlah yang paling tinggi, yang paling mulia jika kalian orang-orang yang beriman. Ya. Jika kalian orang-orang yang beriman. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jika kalian orang-orang yang beriman. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan, wala tamuddanna 'ainaika. Jangan engkau tergiur oleh kehidupan mereka. Tidak boleh mengikuti jejak kehidupan orang-orang di luar Islam. Kita dibatasi. Kenapa kita mau ikut, ya, gaya hidup orang-orang yang kelak akan dihinakan oleh Allah? Tidakkah kita berpegang teguh dengan apa yang Nabi ajarkan kepada kita? Tidakkah kita sungguh-sungguh di atasnya dan mengajak keluarga kita untuk berpegang teguh dengannya? Karena itu adalah jalan keselamatan. Seperti kata penyair, ya, yang mengatakan kalimat ini adalah Harun Ar-Rasyid. Beliau mengatakan, tarjun najata, engkau ingin meraih kesuksesan, ingin selamat. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, akan tetapi engkau tidak menempuh jalan keselamatan. Jadi semua orang mendambakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, akan tetapi dia tidak menempuh jalannya. Fa inna safinata, bagaimana mungkin safinah, kapal, tajri alal yabasi, bagaimana mungkin
kapal bisa berlayar di daratan? Mungkin enggak? Tidak akan mungkin. Makanya bila kita ingin bahagia, ingin sukses di dunia dan di akhirat, pertahankan keimanan. Harus kokoh di atasnya. Enggak boleh kita terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, itu makna istiqamah. Tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut dan janganlah engkau bersedih. Kalau takut, kita semua akan takut. Sekarang suruh lewat kuburannya nggak berani. Berani nggak kuburan? Nggak berani. Takut apa? Apa yang ditakuti coba? Saya mau tanya apa yang ditakuti? Hah? Takut hantu. Hantu itu tidak ada. La ghol, Nabi mengatakan ghol, tidak ada hantu. Walakin su'ala, akan tetapi yang ada itulah su'ala, itu tukang sihir dari kalangan jin. Dia yang merubah-rubah bentuk. Maka nggak boleh kita takut. Itu masuk kepada bab nanti syirik. Takut kepada sesuatu, ya, termasuk sesuatu yang tidak terlihat. Itu termasuk syirkun khaufi. Ya, maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran, fala takhafuhum, janganlah kalian takut kepadanya. Berarti harus latihan jalan di tengah malam ke kuburan. Harus latihan supaya hilang ketakutan. Jangan sampai kita takut. Kenapa kita takut kepada orang yang sudah meninggal? Kenapa takut kepada kuburan? Nabi di malam hari kemana? Ke kuburan. Kadang-kadang malam-malam Rasul ke Baqi. Ke kuburan keluar malam hari. Aisyah juga, istrinya ikut di belakangnya. Nabi mengunjungi sahabat-sahabatnya di Baqi. Di malam hari. Di saat masuk ke kuburan, pekarangan kuburan, kita baca doa. Apa doanya yang dibaca? Memberi salam, assalamualaikum ahlad diyar, semoga keselamatan terhadap kalian wahai penghuni kubur. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin, dari kalangan orang-orang mukmin dan muslimin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, sungguhnya kami insyaallah, ya, jika dikehendaki Allah akan nyusul. Lahiqun. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Aku memohon kepadamu dan kepadaku. Artinya kepada penghuni kubur. Aku mohon kepadamu wahai penghuni kubur dan kepadaku ampunan. Itu doa kita melewati kuburan orang-orang mukmin. Sekarang pertanyaan, kalau kita lewat kuburan orang kafir, apa yang dibaca? Dalam hadis yang sahih ini. Coba apa? Yang tadi sudah hafal belum? Kita sering ziarah kubur nih. Makanya hari ini hadirin sekalian, terkadang kita dalam bertakziah, doa yang Nabi ajarkan pun belum kita hafal. Apa yang dibaca di saat bertakziah? Saya ikut bela sungkawa? Bukan itu, tapi Nabi ajarkan doa. Apa doanya? Inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Nah, itu doa takziah. Diulangi ya. Baik, itu artinya supaya kita bisa mengamalkan. Jadi sekarang banyak kita melaksanakan jenazah tapi takziah, tapi tidak pernah kita membaca apa yang Nabi suruh. Ya inna lillahi ma akhad. Inna lillahi ma akhad. Sesungguhnya ya Allah, yaitu merupakan
kehendak Allah apa yang beliau ambil. Diambil nyawa, ya. Walahu ma'ata, dan bagi siapa yang dia berikan juga. Artinya ada yang diambil nyawanya, ada yang dianugerahkan keturunan lahir. Wa kullu syai'in, segala sesuatu indahu di sisi Allah bi ajalin musamma, waktu sudah ditetapkan. Fal tasbir, maka hendaklah engkau bersabar. Wal tahtasib, dan mengharapkan pahala. Jadi itu doa takziah. Sekarang kalau kita melewati kuburan orang kafir, ya ini ibadah juga. Ya, jadi ibadah bukan hanya di masjid, musola. Ya, tapi itu juga ibadah yang Nabi ajarkan. Ya, di saat kita melewati kuburan orang-orang yang beriman, kita masuk ke pekarangannya dengan membaca salam. Sekarang kalau kita melewati kuburan orang kafir, apa yang dibaca? Sampai sahabat mengatakan, setelah sahabat itu diajarkan oleh Rasulullah SAW tata cara di saat dia melintas melewati pekarangan kuburan orang-orang kafir, maka kata beliau sampai mulutnya pegel. Dia baca terus. Apa yang dibaca? Yang dibaca itu basyirhu binnar. Apa? Basyirhu binnar. Bergembiralah kamu dengan neraka. Ini bukan kejam, ini ajaran. Ya, kenapa? Karena dia sudah mati di atas kekufuran. Ya, seandainya dia masih hidup, masih ada harapan. Seandainya dia masuk Islam, ya dupu ma qablah. Nabi katakan al-Islam ya dupu ma qablah. Islam itu akan menghapus segala perbuatan jelek yang pernah dia lakukan. Ya, ketika dahulu ada satu orang yang sudah putus asa, kemudian dia bukan orang Islam. Ya. Dia sudah berputus asa karena banyak kemaksiatan yang dia lakukan. Ya. Dari pembunuhan, perzinahan, dan segala kemaksiatan. Kemudian datang kepada Rasul. Dia ingin taubat. Di agama mereka tidak ada taubat. Dia katakan, apakah orang seperti saya ini ada taubat dalam agama? Dia datang kepada Rasulullah. Rasul tidak menjawab hingga turun ayat. Apa ayat yang turun? La taqnatu min rahmatillah. Ya, itu diantara ayatnya, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Seluruh dosa. Lau ataitani, wahai hambaku, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh langit dan bumi, summa la tusyriku bi syai'an, hadis kursi, kemudian engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabihil maghfirah, sungguh aku akan datang kepadamu dengan seluas langit dan bumi berupa ampunan. Ya, maka hadirin sekalian, tidak boleh ya seseorang yang merasa dirinya banyak dosa, akhirnya dia tidak bertaubat langsung kepada Allah. Dia gunakan perantara, ini nggak boleh. Gitu ya. Ada yang mengatakan, kan, kenapa kamu ya bertawasul kepada wali misalnya? Minta perantaraan wali dulu diantar doanya. Dia bilang, saya kan orang kotor, ya kan? Ada Islam yang seperti itu. Kemudian dia katakan, nggak mungkin kalau saya mau ketemu dengan pejabat harus melalui ajudannya. Makanya saya nggak bisa langsung berdoa kepada Allah sementara saya banyak dosa.
Maka ini satu kekeliruan. Dia secara tidak langsung telah menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku wahai Muhammad, katakanlah aku dekat. Ini sebab turun ayat ini apa coba? Sebab turun ayat ini ketika seorang Arab pedalaman datang kepada Nabi. Orang Arab pedalaman. Kalau kita sekarang suku Baduy ya. Suku pedalaman lah. Jadi datang kepada Nabi, apa yang dia katakan? Apakah Tuhanmu katanya? Ba'idun am qarib? Ya Muhammad, apakah Tuhanmu itu dekat atau jauh? Seandainya jauh, maka saya akan mengeraskan suara dalam berdoa. Teriak. Tapi kalau Tuhanmu dekat, maka saya akan pelankan. Turunlah ayat itu. Jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku kabulkan doa siapapun yang berdoa. Makanya ayat itu ya mengisyaratkan kepada kita tentang larangan bersuara keras dalam berdoa. Irba'u ala anfusikum, Nabi ingatkan. Ya. Disuruh kita waspada. Jangan sampai kita melampaui batas dalam berdoa. Disuruh kita berdoa pelan. Ujibu da'watad da'i, aku kabulkan doa seseorang yang berdoa. Berarti pribadi. Enggak diwakilkan. Enggak diwakilkan kepada imam yang berdoa, tidak. Dan dengan bahasa kita hadirin sekalian. Karena doa itu maknanya apa? Doa huwal ibadah. Doa itu ibadah. Boleh enggak diwakilin ibadah kepada orang lain? Boleh enggak? Enggak boleh, masing-masing. Itu. Jadi masing-masing, ya. Dan doa itu artinya permintaan. Saya punya kebutuhan, punya hajat. Makanya saya minta, bukan diwakilkan kepada orang lain meminta. Tidak, pribadi kita minta dengan bahasa kita, bahasa Jawa, bahasa apapun yang mudah. Ya. Dan bukan berdoa dalam keadaan ghaflah. Kadang-kadang kan tangan di sini enggak sungguh-sungguh. Gitu. Sering kita lihat. Seperti itulah yaqbalullah, Nabi katakan tidak akan diterima oleh Allah kalau dia berdoa dengan hati ghafin lahin, lalai dan lengah. Gitu. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, aku kabulkan doa. Tadi Allah itu dekat. Oleh karenanya ya tidak boleh bagi seorang untuk mengeraskan suaranya di saat dia meminta. Ya harus dia dengan suara memelas gitu ya, berdoa dengan penuh kekhusyuan dan dengan bahasa-bahasa yang kita pahami. Kalau baca bahasa Arab belum tentu benar. Nanti makhrajnya nggak pas, artinya salah. Ya, artinya salah. Ini contoh sedikit aja misalnya saya lafaz dalam surah Al-Ikhlas. Ahad. Qul huwallahu ahad. Qul, maknanya katakanlah. Dialah yang esa. Ahad. Kalau dibaca kul. Tipis. Makanlah artinya berubah. Allah ahad. Pakai H besar ya, ahad. Artinya penakut. Al-Jaban. Bukan lagi esa. Gitu. Ya, maka hadirin sekalian, kalau kita mau berdoa dan memuji Allah, berselawat kepada Nabi SAW, ya, kemudian berdoa dengan bahasa kita. Gitu. Dan Allah harus meyakini doa kita pasti akan diijabah. Kalau cukup syarat dalam berdoa, 3 kemungkinan. Yang pertama disegerakan.
disegerakan, doanya dikabulkan langsung, disegerakan, minta mobil mewah langsung dapat, kan? Ya, tiba-tiba alhamdulillah ada yang hadiahkan mobil mewah, berarti dia sudah dikabulkan di dunia. Yang kedua, kalau tidak dikabulkan di dunia, tidak disegerakan doanya, yaitu dijauhkan dari musibah dan bencana. Yang ketiga, doa tersebut disimpan oleh Allah di akhirat. Makanya seseorang yang berdoa kepada Allah, yang doanya tidak diijabah, tidak disegerakan di dunia, lalu disimpan di akhirat, ketika dia melihat pahala atau kebaikan dari doa yang disimpan tersebut, dia mengatakan, alangkah baiknya seandainya semua doa saya tidak dikabulkan, tidak disegerakan di dunia. Jadi demikian besar ya keistimewaan dari doa yang kita panjatkan kepada Allah yang tidak Allah segerakan di dunia. Jadi jangan putus asa. Aduh, saya sudah minta kok nggak dapat. Nggak boleh, harus husnudzon. Oh, Allah simpan untuk saya nanti. Karena hadirin sekalian, kebutuhan kita di akhirat nanti jauh lebih banyak. Ya, perjalanan kita masih panjang. Alam dunia ini singkat, 60-70 tahun. Nabi menyebutkan umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang bisa melewatinya. Ya. Akan tetapi berapa lama nanti di alam kubur? Berapa lama di alam kubur? Tidak ada yang tahu. Bayangkan seandainya dia masuk kubur tidak membawa amalan. Ya, man dakhalal qabra, siapa yang masuk kubur. Ini bukan hadis, tapi ini perkataan. Bila amalin, tanpa amalan, imannya tidak ada. Ya, amal ibadahnya apa lagi? Orang yang tidak beriman, amalannya ibarat debu yang ditiup angin. A'maluhum karamadin ishtaddat bihir rih. Amalan mereka ibarat debu yang diterbangkan angin, tidak ada faedah kalau tidak ada keimanan. Makanya orang yang masuk ke dalam kubur, man dakhalal qabra bila amalin, siapa yang masuk kubur tanpa amalan, kad dakhalal bahra, seperti seseorang yang masuk ke dalam lautan bila safinatin, tanpa membawa kapal, tanpa safinah. Timbul tenggelam. Dia akan kesulitan. Ya, naudzubillah. Jadi bukan perkara yang ringan. Perjalanan seorang, ya, alam barzakh ini adalah alam pertama. Bila di alam kubur dia selamat, maka umat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau ketika melewati kuburan, beliau selalu menangis. Beliau menangis sampai jenggotnya basah dengan air mata. Ya, sampai jenggotnya basah dengan air mata. Berarti sahabat-sahabat semua berjenggot, laki-laki ya. Dan jenggot ini perintah. Ini selama kita memanjangkan jenggot berarti pahalanya terus mengalir. Masya Allah ya. Kenapa? Karena perintah. Nabi bersabda apa? I'ful liha, panjangkanlah jenggot. Berarti manjangkan jenggot ini kita terus berpahala. Ya. Jangan nanti dianggap kotor, enggak. Ya. Dibersihkan, diminyakin. Karena ini sunnah. Bahkan sahabat Utsman bin Affan, beliau sebagai presiden ketika itu khalifah, berjenggot, lebat, panjang jenggotnya. Di saat beliau ke kuburan, beliau menangis. Sahabat bertanya kepadanya, engkau mendengar surga dan neraka, engkau tidak menangis. Tapi kenapa engkau melihat kubur, engkau menangis? Dia katakan, kubur ini adalah awal pintu gerbang menuju akhirat. Siapa yang selamat di dalam kubur, dia bebas dari fitnah kubur. Maka perjalanan selanjutnya dia akan mudah, akan dimudahkan.
Tapi barang siapa tidak selamat dari fitnah kubur, maka perjalanan setelahnya lebih sulit baginya. Ya. Maka usul salasah itu 3 landasan utama itu termasuk pertanyaan dalam kubur. Ya. Kalau sekarang kita bisa jawab, atau nanti kalau sudah meninggal suruh ngomong, bisikin, ya, talqin namanya ya. Itu namanya bocoran soal malaikat. Ada manfaatnya enggak? Sekarang saya tanya, orang sudah meninggal, kalau kita bisikin ada manfaatnya? Ada enggak? Seperti bayi tadi, ya, bayi dalam rahim tadi, dibisikin, nanti kamu kalau keluar kepala duluan. Paham enggak? Ini yang nggak waras yang ngomong. Demikian juga di saat kita berpindah ke alam kubur, kalau ada sebahagian kita ada yang ngomong di atas kuburnya, jika datang kepada malaikat bertanya, maka bilang Rabbi Allah. Dia bisikin seperti itu. Benar apa salah? Salah. Nabi mengatakan lakinu mautakum, talkinkanlah orang-orang yang ingin hendak meninggal dunia, bukan setelah kematian. Talqin itu sebelum kematian, di saat dia mau meninggal. Lakinu mautakum, talqinkah orang-orang yang sedang meninggal, yang hendak meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah. Jangan diisolasi. Ya. Seperti beberapa tahun yang lalu. Ya. Siapa yang suruh isolasi itu? Ya. Nabi suruh? Tidak. Nabi suruh dampingi. Kenapa kita isolasi? Makanya aturan itu bertentangan dengan hadis. Harusnya tidak boleh diikuti. Harus didampingi. Dibisikkan la ilaha illallah. Karena siapa yang mampu menutup usianya dengan membaca kalimat tauhid, dijamin surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya. Siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah, jaminannya surga. Makanya setan tidak mau. Setan ingin kita akhiri hidup kita bukan dengan kalimat tauhid. Ya. Dan setan itu terbagi 2, ada dari kalangan jin dan manusia. Makanya aturan-aturan isolasi dari kalangan siapa? Ini penting kita lihat. Jangan hanya sekedar kita ikuti, nggak boleh. Ya, kenapa? Karena di saat sakaratul maut itu penentuan. Ya, maka disitulah kita harus dampingi, disuruh talqinkan, bukan setelah kematian. Kalau setelah kematian sudah tidak ada manfaatnya. Idza matal insan inqata'a amaluhu. Terputus, dia telah berpindah ke alam barzakh. Tidak bisa lagi berdialog ini. Ya, tidak saling bisa saling memberikan manfaat, tidak bisa. Ada sebahagian taruh makanan di rumah, nanti nenek pulang di kamar. Ya, yang pulang bukan neneknya, jin. Setan. Karena orang sudah masuk kubur, dia di dalam kubur. Karena kubur ada terbagi 2 nanti. Ya. Raudhatun min riyadil jannah, taman surga bagi siapa? Bagi orang mukmin. Menjadi taman surga, dibentangkan permadani dari surga. Fafrishu lahu, Nabi mengatakan, nim, istirahatlah kamu. Naumatal aris, seperti tidurnya pengantin. Itu orang mukmin, di kuburnya dia istirahat. Sambil dia berdoa, Rabbi wa ya Rabbu aqimis sa'ah, segerakanlah kiamat. Kenapa? Karena ingin masuk surga. Nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata. Gitu ya. Belum pernah terdengar oleh telinga dan belum pernah terbesit dalam hati manusia. Wala khatra ala qalbi bashar. Tapi yang kedua, kuburan itu menjadi hufratun min huffarin niran.
Dia menjadi jurang, lubang dari lubang neraka. Bagi siapa ini? Lil kuffar wal munafiqin. Ya, menjadi jurang neraka bagi orang-orang kafir dan munafik. Makanya Firaun walaupun jabatannya setinggi langit, hartanya berlimpah, kekerajaannya dia menguasai seluruh dunia. Tidak ada manusia raja yang pernah menguasai dunia di antaranya Firaun. Bagaimana nasib setelah kematiannya? Allah mengingatkan dalam Al-Quran, yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Api itu dinyalakan di dalam kuburnya itu siang dan malam. Sanggup. Siapa yang mampu? Maka hadirin beruntung kita menjadi orang-orang yang beriman. Harus kita istiqomah di atas keimanan. Ya, harus kita istiqomah di atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta nalqah, sampai kita menutup, ya, berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Ya, baik. Mungkin demikian hadirin sekalian, waktu 10 menit ya, jam 10. Mungkin ini ada sesi, mungkin ada pertanyaan atau tanya jawab, silahkan. Pertanyaan yang berkaitan dengan ibadah kita, ya, karena ibadah ini jalan menuju kebahagiaan. Ya, orang yang selalu beribadah mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah jamin baginya kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Baik, silakan bila ada pertanyaan. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ustaz meminta penjelasan tentang apa sih yang dimaksud dengan rububiyah. Rububiyah. Baik. Baik, ini pertanyaan yang bagus ya, berkaitan dengan rububiyah. Ya, jadi rububiyah itu adalah berkaitan dengan Rabb, ya, dengan Rabb itu jadi terbagi 3 nanti. Ada yang pertama rububiyah Allah, ya, rububiyah ini berkaitan dengan penciptaan, ya, maksudnya Rabb yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur, ya, itu rububiyah. Kalau yang kedua uluhiyah, uluhiyah ini juga milik Allah semata. Kalau rububiyah itu juga milik Allah semata, ya, tidak ada selainnya yang mampu menciptakan langit dan bumi. Ya, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi selama 6 masa, 6 hari. Ya, fi sittati ayyam. Itu. Berarti itu berkaitan dengan rububiyah, berkaitan dengan penciptaan. Ya, penciptaan langit dan bumi. Tidak ada selainnya yang mampu menciptakannya. Kalau yang kedua uluhiyah, ini berkaitan dengan ibadah. Ya, di rububiyah kita mengesahkan Allah, wajib kita meyakini bahwasanya hanya Allah semata yang menciptakan, menghidupkan dan mematikan, tidak ada selainnya. Yang pernah mengaku rububiyah itu, yang mampu menghidupkan, mematikan siapa? Ada dulu yang mengaku. Namrud. Namrud pernah mengaku, ya, karena dia punya kekuasaan, dia bisa membunuh orang atau membiarkan hidup. Dia pikir dia bisa menghidupkan seperti itu, padahal tidak. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim
mengatakan kepadanya, kalau kamu mengaku dirimu mampu menghidupkan, mampu mematikan, sekarang matahari terbit dari sebelah timur, ya, kemudian terbenam di sebelah barat. Sekarang ubah, coba terbitkan dari sebelah barat dan suruh terbenam di sebelah timur. Bisa nggak? Kemudian fabuhital ladzi kafar. Orang kafir ketika itu semua ternganga, tercengang. Ternyata tidak mampu. Ya. Berarti rububiyah ini wajib kita meyakini. Nggak boleh kita meyakini ada selain Allah yang menciptakan langit dan bumi. Seperti keyakinan di luar Islam, Trinitas. Tuhan Bapa, Anak dan Tuhan Ibu. Ya. Kalau kita meyakini misalnya ada di sebahagian tempat, saya pernah bertanya, kenapa kuburan itu dibangun, dikasih kubah di atasnya? Dia bilang, kalau seandainya kuburan nggak dibangun, nanti hujan nggak turun, buah-buahan nggak berbuah. Berarti ini jatuh kepada syirik rububiyah. Dia meyakini kuburan itu, orang yang menghuni kubur itu yang ikut serta mengatur alam semesta. Misalnya nanti dilepas kepala kerbau ke laut. Kalau enggak, nanti kita akan celaka. Enggak ada hasil kita melaut. Berarti ini syirik rububiyah. Yang memberi rezeki siapa? Allah. Ada kaitannya lepas kepala kerbau di situ? Tidak ada. Atau mau ke sawah. Nanti ke sawah harus potong sapi. Nanti bagian tertentu atau potong kambing, bagian tertentu ditaruh di pojok. Biar sawahnya subur, jauh dari penyakit. Berarti ini syirik apa? Rububiyah. Dia beranggapan bahwasanya suburnya tanaman itu karena itu tadi. Ya. Padahal yang menyuburkan siapa? A'antum tazra'un am nahnu zari'un? Allah bertanya dalam surat Al-Waqiah. Apakah kalian yang menjadikan tanaman itu tumbuh subur atau kami? Allah. Ya, maka di situ namanya rububiyah. Ya, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, hanya Allah wajib kita yakini. Nggak boleh kita menyembelih sesuatu untuk mendatangkan rezeki, nggak boleh. Itu syirik, namanya syirik rububiyah. Gitu. Gitu Bu ya. Jadi seperti itu. Wajib kita meyakini yang beri rezeki kepada saya bukan kantor, tapi Allah. Kantor hanya wasilah, perantara. Tetap rezeki siapa? Dari Allah. Rezeki itu uang atau makanan? Hah? Hah? Kesehatan juga rezeki. Makanan rezeki, ya, minuman. Coba kalau punya uang nggak ada makanan, seperti pernah terjadi gempa bumi dulu di Palu. Gempa, kemudian ada juga likuifaksi, ya. Jadi orang-orang itu masuk ke dalam tanah. Tanah terbuka gini, rumahnya masuk kemudian tertutup lagi. Saya nyaksikan itu, ya. Ketika itu dikasih uang kepada mereka yang tinggal hidup, karena apa? Toko udah nggak ada yang jual makanan. Dikasih uang, dia bilang saya nggak butuh uang, saya butuh makanan dan minuman. Berarti itu rezeki yang sesungguhnya, ya. Ya. Jadi itu kejadian nyata. Bukit berpindah. Itu likuifaksi itu bukit berpindah dari atas dia jalan. Lahan berpindah. Makanya dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan wa idzal jibal suyirat, bila jibal gunung-gunung itu berjalan, suyirat dijalankan. Itu contoh kecil, ya, sebelum terjadinya kiamat. Makanya manusia tidak punya kekuatan apa-apa. Disaksikan langsung coba. Satu perumahan besar, satu kelurahan itu semua masuk ke dalam tanah. Rumahnya terbuka seperti ini, masuk rumahnya, kemudian tertutup kembali. Itu sampai sekarang tempat itu tidak boleh ditempati. Itu di Kota Palu.
Ya, maka hadirin sekalian, manusia ini lemah, tidak punya kekuatan apa-apa. Bila ingin bahagia, ingin sukses, hanya dengan iman dan takwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk suatu negeri beriman bertakwa, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sungguh kami akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Gitu ya. Dua hal, apa itu? Iman dan takwa. Baik. Jadi masalah rububiyah tadi sudah Ibu ya. Berarti nggak boleh kita meyakini ada selain Allah yang mampu menyuburkan tanaman sehingga dia nyembelih, ya kan? Nanti laut nggak marah, Nyi Roro Kidul motong sapi kasih ke laut pantai selatan. Nah ini syirik rububiyah. Dia telah menduakan Allah di situ dalam masalah yang mengatur alam semesta. Dia bilang kalau nanti nggak dipotong, laut akan marah, gitu ya. Berarti dia jatuh dalam syirik rububiyah, itu namanya ya. Yang kedua uluhiyah, mematikan, kemudian mengatur, yang mengatur, yang memberi rezeki, ya, termasuk cuaca, panas, dingin, hujan, ya, itu semua Allah yang mengatur semuanya, gitu. Ya sama-sama. Baik, ada lagi yang lain? Ini yang masalah ziarah kubur, Ustaz. Masalah ziarah kubur ya. Ya, kalau di sini umumnya memang Islam sama Nasrani itu lain tempat Ya. kuburannya. Memang harus dipisah. Tapi kalau daerah kita itu ya satu kelurahan itu ya Islam ya Nasrani itu jadi satu kubur, itu gimana caranya? Ya itulah sekarang kenapa yang pertama kedangkalan dalam pemahaman agama sehingga terjadilah kesalahan, harusnya dipisah ya. Tidak boleh orang di luar Islam dikuburkan di pemakaman Muslim, nggak boleh itu gitu ya, harus dipisahkan. Bahkan pamannya Nabi di saat meninggal dahulu, pamannya Abu Thalib, Nabi suruh bawa dia tanam di mana saja. Jadi nggak boleh di pemakaman kaum muslimin. Gitu. Dan kita kalau sekarang kondisinya seperti ini, karena kita sebagai rakyat biasa, ya kita mengingkari dengan hati aja, bahwasanya ini nggak benar, suatu hal yang tidak benar. Nah, nantinya ketika kita melewati kuburan kaum muslimin, kita mengucapkan salam. Kalau kuburan orang kafir, kita beri basyirhu binnar, gitu ya, basyirhu binnar, bergembiralah kalian dengan neraka, gitu. Jadi seperti itu. Baik. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, saya masih ingin bertanya pada Ustaz masalah kebaran-kebaran, masalah berdoa. Masalah berdoa ya. Jadi Allah itu maha segalanya Ustaz. Dia ciptakan berbagai bangsa-bangsa, negara-negara tertentu, berbagai ras, suku, yang mereka itu punya logat tersendiri-sendiri. Sementara ketika kita belajar mempelajari bahasa Arab segala macam, kok menurut pendapat kami, pendapat itu ya, Allah nggak tahu Pak. Tidak perlu harus pada bahasa Jawa, bahasa Arab pun bisa. Allah tahu maksud dan tujuannya. Itu pertama. Yang kedua, contoh yang pertama tadi ada contohnya Pak Ustaz. Ada daerah suku tertentu mengucapkan Allah itu sampai detik ini itu kalah. Betul itu. Apakah itu dianggap keliru? Apakah Allah nggak ngerti? Saya rasa Allah nggak tahu itu maksud saya. Ada daerah tertentu ain itu dekat ngain. Darobil ngalamin. Nah, itu. Jadi Allah itu nggak segalanya maksud saya gitu. Jadi berdoa dalam bentuk apapun, bahasa Arab terbata-bata pun,
kali. Nah, betul. Dilipat 2 kali, benar. Nah, maksud saya mungkin ada pemakluman sendiri bagi yang masih tahap belajar untuk menuju kesempurnaan. Iya. Bisa saja menggunakan bahasa Arab atau apa. Kalau nggak tahu kan, biar pasti memilah lah. Iya. Nah, pertanyaan yang kedua, bukan pertanyaan ini gambaran kan, bisa aja sebagai pertanyaan. Kalau para ustadz dalam berceramah atau apa, karena dasarnya basicnya itu dari pondok, dari mana, ya dari pengetahuan agama, mungkin sudah mumpuni ya Ustaz ya. Sementara kalau jamaah itu baru tahap belajar segala macam ya. Nah, ketika para jamaah dinilai oleh Ustaz berlebihan, itu bisa dimaklumi juga karena baru tahap untuk cari diri dan mencari pengetahuan lagi atau belum punya literatur Iya. atau kitab-kitab yang dipelajari belum menemukan sehingga dia ada berlebihan. Nah, pertanyaan saya, apakah ada ustadz ulama yang sudah berlebihan? Jangan hanya menilai kepada para jemaahnya saja. Iya. Semua kita para ulama Iya. yang di media-media yang ada kok baiknya ya ulama yang satu, ulama yang lain. Iya. Padahal tujuan ulama maupun tujuan para ustadz atau para dai itu kan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Iya. Iya. Kebahagiaan dunia itu apa saja? Bisa diterima di lingkungan, bermasyarakat, diterima, tidak saling benci, tidak saling memusuhi. Kebahagiaan akhirat itu setelah ibadah amalnya oleh Allah ini memenuhi acara hisab, timbangan, segala macam. Ustaz lebih tahu maksud itu. Jadi, apakah masih dijumpai para ulama ustaz yang dianggap nyeleneh, yang dianggap itu mungkin akan dijumpai? Mungkin bisakah ustaz memberi gambaran berlebihannya seorang ustaz sehingga bisa mempengaruhi para jamaahnya mengikuti, padahal ini bisa saja dianggap keliru oleh satu sisi, oleh pengikut yang satu menganggap itu betul, yang satu lagi beda. Baik. Itulah yang Baik, saya baik. kasih gambaran kira-kira kelebihannya dan doa yang saya rasa bisa diterima karena Allah Maha Segalanya. Baik. Makanya Ustaz. Sama-sama. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi yang pertama berkaitan dengan doa, ya. Seperti yang kita bacakan tadi ayat, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku kabulkan doa. Nah, di sini dalam berdoa, karena Allah menjadikan waja'alnakum syu'uban wa qabaila, aku jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi doa itu dalam bahasa apapun. Ya, kalau berdoa, ya, bisa kita berdoa dalam bahasa apapun boleh. Itu bahkan aqrabu ma yakunul abdu. Nabi menyebutkan dalam hadis, seorang hamba itu sangat dekat dengan Allah ketika sujud. Ketika apa? Sujud. Kemudian Nabi menyebutkan fa'aksirud doa, perbanyaklah doa. Di situ juga boleh kita berdoa dengan bahasa apapun. Itu dulu saya duduk dengan Syekh, beliau katakan fa'aksirud doa, perbanyaklah doa. Nabi mengatakan bukan fa'aksirud doa bil lughatil arabiyyah, bukan perbanyaklah doa dalam bahasa Arab. Itu berarti perbanyaklah doa, dan bukan di sujud terakhir, di setiap sujud. Dan ini kalau di setiap sujud kita perbanyak doa, kalau seandainya salat sunnah, salat sendiri. Kalau seorang imam memperbanyak doa, nanti makmumnya hilang. Makmumnya. Jadi karena setiap orang punya keperluan. Itu maksudnya nanti setiap sujud, dalam setiap sujud, di saat kita salat sendirian, gitu ya, memperpanjang sujud dengan memperbanyak doa, karena di situ tempat mustajabnya doa, gitu ya. Dan dengan bahasa apapun boleh, seperti itu ya, dengan bahasa apapun, karena hadis tadi konteksnya fa'aksirud doa. Nabi sudah tahu umatnya bermacam-macam, ya, bermacam-macam. Gitu. Kemudian yang kedua, kalau dengan bacaan, ya, mungkin yang kedua berkaitan dengan bacaan.
Allah kan maha tahu segala-galanya. Maksud seorang hamba benar. Tapi Nabi menyebutkan talabul ilmi faridatun. Mempelajari ilmu itu hukumnya wajib. Faridah. Ngalamin misalnya. Dia harus terus berusaha untuk bisa menyebutkan ain. Walaupun di saat dia belajar masih seperti itu masih dimaafkan. Tapi nggak boleh dia pasrah. Ya. Atau misalnya dibaca misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Nanti dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti cahaya matahari yang kami sembah. Maknanya berubah. Kalau tidak pakai tasydid. Berarti di situ kewajibannya untuk mempelajari. Jadi walaupun di saat dia sedang belajar belum mampu, maka dimaafkan. Tapi nggak boleh dia pasrah, nggak mau belajar. Kalau dia nggak mau belajar, namanya faridah, namanya wajib. Apa konsekuensinya? Konsekuensi dari wajib, yusabu fa'iluhu. Orang yang melaksanakannya berpahala. Wa yu'aqab tarikuhu, dan dihukum bagi yang tidak melaksanakannya. Ya, jadi seperti itu. Dialek itu Allah, ya kan? Seperti saya itu di India memang. Saya pernah pulang di India dulu. Ya, pernah saya 2 bulan. Di situ saya ajarin. Ya, saya ajarin Al-Qur'an, cara menyebutkan Allah. Allah, diingat, disebut, ternyata bisa. Ya. Berarti dia harus belajar, nggak boleh pasrah, gitu ya. Jadi selama dia masih hidup, bahkan utlubul ilma, kata pepatah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ini sering kita dengar, tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Karena menuntut ilmu hukumnya apa? Wajib. Gitu. Dan ibadah yang sangat besar dia menuntut ilmu. Ya, jadi kita menuntut ilmu ini terus kita berpahala. Mendengarkan ilmu kita terus mendapatkan pahala. Ya, sebagai bekal kita nanti. Lalu pahala itu untuk apa sih? Saya udah banyak pahalanya misalnya. Bilang pahala terus untuk apa sih? Itu kebutuhan kita nanti. Di saat dikubur, mau dikirim wesel, dikasih cek dikubur, bermanfaat nggak? Nggak bermanfaat. Nggak nyampe. Tapi yang bermanfaat itu ibadah kita. Maka Nabi menyebutkan ya dalam hadis yang sahih, yatba'ul mayyit salasah. Yang ikut menghantar mayat itu ke kuburan 3. Ya. Yang pertama, maluhu, hartanya ikut. Hartanya pun ikut juga, nggak semuanya. Rumah yang megah yang dia bangun nggak ikut. Kendaraan mewah, Mercy atau selainnya nggak ikut juga. Hanya ambulan. Ambulan pun tuh nyewa. Nggak sampai ke kubur juga. Ambulan, ya. Jadi hartanya ikut. Keluarganya juga ikut. Air mata itu akan berakhir walaupun dia menangisi kepergian kita, tapi dia tidak akan setia menemani kita di dalam kubur. Air mata itu akan berakhir. Satu hari dia menangis, tapi besok dia akan berhenti. Ya. Bahkan yang terjadi sekarang setelah kematian itu justru ibarat pesta. Ada perayaan, makan pesta atau bukan? Pesta. Pesta dengan kematian, boleh nggak? Nggak boleh, harusnya dia berkabung. Bukan pesta, motong sapi, motong kerbau karena kematian. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang terjadi sekarang. Nggak boleh. Karena dia sedang berkabung, sedang berduka. Tetangga hantar dia makanan, setelah itu pergi. Ya.
Jadi keluarga juga ikut menghantarkannya ke kuburan. Wa amaluh, yang ketiga amalnya. Amal terbagi dua, amal yang baik dan amal yang buruk ikut serta. Berarti apapun yang kita perbuat, yang kita ucapkan ini akan tertulis, ini akan mendampingi kita nanti. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada ucapan satupun yang dia lafazkan melainkan ada raqib dan atid. Ada dua malaikat yang dekat ini, yang senantiasa mencatat. Jadi amal baik akan berupa wajah yang tampan, yang mengeluarkan bau yang harum. Amal buruk, wajah yang menyeramkan, mengeluarkan bau busuk. Ini yang akan menemani. Berarti yang setia yang mana? Amal baik dan amal buruknya. Jadi kalau amal buruk kita bertaubat, beristighfar terus supaya nggak ada lagi, dihapus. Ya. Tapi kalau dia tidak bertaubat, amal buruk menyertainya, maka dia akan sengsara. Karena baunya busuk yang keluar dari perbuatannya yang jelek, dia akan mendampinginya. Oleh karenanya para ulama menyebutkan, berpikirlah sejenak sebelum berbuat. Kira-kira menguntungkan atau merugikan dia nanti. Atau sebelum dia ngomong. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi pahala itu nanti kebutuhan dia setelah kematiannya. Gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya berkaitan dengan, ada nggak Ustadz yang berlebih-lebihan? Iya. Bahkan Nabi ingatkan dalam hadis, yang Nabi ingatkan itu doa ila abwabi jahannam. Hati-hatilah kalian dengan dai-dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka jahannam. Gitu. Ya, dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka jahannam. Ya, maka oleh karena itu hati-hati kita dalam memilih guru. Gitu. Jangan karena sudah populer, sudah dianggap bagus semuanya. Nggak bisa. Ada tolak ukurnya. Ulama juga menjelaskan, siapa ulama yang dikatakan ulama? Siapa? Ma'rifatul haqqi bidalilihi. Jadi seorang ulama yang bisa dijadikan sandaran dalam kehidupan kita ini adalah mereka yang mengatakan sesuatu berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis. Itu. Jadi harus ada. Itu yang dikatakan alim. Seorang alim baru dikatakan alim, dia mengetahui suatu kebenaran bersama dengan dalilnya. Itu. Kalau nggak ada dalilnya, dia ngomong sendiri semaunya, maka ini kita harus berhati-hati darinya. Gitu. Ya, bisa saja kita akan terjerumus nantinya. Ya, sehingga dalam Al-Quran di akhirat nanti ketika manusia sudah di neraka, dia salah menjadikan panutan sehingga dia masuk neraka gara-gara ikut si fulan, saya masuk neraka. Maka apa yang dia katakan? Atihim dhi'faini minal azab. Ya Allah, timpakanlah kepada orang ini 2 kali lipat azab, karenanya saya sesat. Gitu. Karena tokoh tadi yang ditokohkan itu sesat. Gitu. Ya. Atihim dhi'faini minal azab wal anhum la'nan kabira, dan laknatlah dia dengan laknat yang besar. Itu doa pengikutnya. Ya, maka oleh karenanya dalam menjadikan panutan kita lihat seorang ulama ini sandarannya mana? Mana dasar hukumnya, Al-Qur'annya, ayatnya mana? Atau dalil hadisnya mana? Hadisnya sahih atau dhaif? Jadi harus bertanya seperti itu. Gitu. Itu baru dikatakan ulama yang mengajak kepada Allah dan Rasulnya. Ya, tapi selainnya itulah mereka yang berlebih-lebihan, yang mereka hanya sekedar mengajak untuk mengeluh-elukan dia. Ya, cium, balik misalnya. Atau sujud,
harus duduk di bawah merangkak. Nggak ada dalam Islam seperti itu. Islam tidak ada kasta dalam Islam. Yang mulia yang paling bertakwa. Oh, saya keturunan Nabi, kamu harus merangkak depan saya. Nggak ada. Dalam Islam nggak berkasta-kasta, nggak ada. Makanya tidak ada perbudakan, ya artinya perbudakan itu ada, tapi memperbudak manusia itu nggak boleh dalam Islam. Memperbudak yang bukan hamba sahaya nggak boleh. Gitu. Jadi sekarang terkadang ada guru, ya kalau nggak cium tangan harus, wah ini nggak menghormati saya, ini kurang ajar namanya. Nggak boleh seperti itu. Justru nggak ada Islam seperti itu, nggak ada. Itu yang berlebih-lebihan. Ya. Atau omongannya, kalau nggak ikut saya, kamu celaka nanti. Nah ini orang-orang yang berlebih-lebihan seperti ini. Ya ada ustaz-ustaz yang terkenal seperti itu, ya, dan titel-titel selainnya. Maka seperti itu nggak bisa dijadikan sebagai panutan. Karena di akhirat nanti masing-masing akan berlepas diri. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, "Idz tabarra'a alladziina ittubi'u minal ladziina ittaba'u." Ingatlah suatu hari nanti ketika orang yang engkau ikuti dia akan berlepas diri dari pengikutnya. Wa qala alladziina ittaba'u, dan orang-orang yang mengikuti tadi dia mengatakan, "Lau anna lana karratan," seandainya kami diberikan kesempatan untuk bersama kembali di dunia. "Lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum," kami akan berlepas diri darinya sebagaimana dia berlepas diri dari kami. Maka oleh karena itu dalam kita mengikuti seseorang, tanya apa pegangannya. Mana Al-Quran, mana hadis. Harus kita tanya. Gitu, jangan sampai kita jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Karena Nabi sudah wasiatkan, "Taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima la tadhillu abada." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selamanya. Yaitu Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat. Gitu ya. Jadi kalau mengatasnamakan Islam sekarang, sahabat buat enggak? Gitu. Seperti misalnya tahlilan, sahabat buat enggak? Oh enggak. Oh ini bulan Rabiul Awal, Maulid, sahabat buat enggak? Enggak. Oh berarti enggak benar. Gitu ya. Karena Allah sudah ingatkan juga dalam surat At-Taubah, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan." Ya, orang-orang pertama yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti jalannya sahabat tadi, muhajirin dan ansar dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kelak. Nah, jadi seperti itu. Semua amalan yang berbau agama, ya harus kita tanya sumbernya, gitu. Karena nggak boleh, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa yang melakukan suatu amalan tidak ada perintah dari kami, maka itu tertolak. Gitu ya. Tertolak maknanya terusir. Ya, bahkan dia akan terusir nanti di akhirat. Nggak diakui umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan saya yang ngomong, tapi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan. Jadi demikian ya. Jadi orang ustadz-ustadz yang berlebih-lebihan itu, yang mereka yang mengajak manusia bukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu aja ya. Baik. Demikian Pak ya. Dan kita terus disuruh berbuat baik. Terkadang orang nggak senang dengan kita, ya itu bukan masalah. Ya kita mau cari orang senang terus, ya kita cari ridho Allah. Ya kita disuruh hablum minallah wa hablum minan nas. Ya berhubungan dengan manusia dan juga berhubungan dengan Allah. Ya itu kedua-duanya haruslah seimbang. Dan dalam berakhlak pun harus sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Jadi demikian. Saya rasa mungkin jelas. Ibu tadi ada satu lagi mau bertanya ya. Silakan. Terakhir mungkin ya. Ya.
Misalnya ini kasus kita misalnya punya kontrakan 1 petak misalnya. Kemudian kita kontrakan kepada notis. Satu sisi kita mau memutuskan kok nggak enak karena secara sisi kemanusiaan kita hubungannya baik, nggak ada masalah apapun, nggak ada konflik apapun. Tapi satu sisi kita kadang merasa otomatis dia kan di rumah itu punya kitab Injil dan dia akan baca kitab itu. Jadi kita seolah-olah kayak memfasilitasi ibadah dia itu. Mau terserah aja Pak. Baik, baik. Harus diputuskan atau tetap belajar dengan niat syiar bahwa orang Islam itu baik. Iya, baik, baik. Jadi di luar Islam, bahkan di zaman Rasul itu mereka berdampingan. Di Madinah itu ada 2 ahlul kitab, ya, dari 2 kelompok, suku Aus dan Khazraj. Ini kedua-duanya dari kalangan Yahudi dan juga orang-orang musyrik. Dan Nabi tidak menyakiti mereka. Siapa yang menyakiti Nabi? Mereka justru, ya. Jadi Nabi tetap berbuat baik dari sisi duniawi. Kalau kita bertetangga dengan orang di luar Islam, kita punya hak sebagai tetangga. Bila dia sakit dikunjungi, boleh. Ya, dia membutuhkan pertolongan dibantu, boleh. Sisi duniawi, ya, tidak boleh kita mengusir atau mengucilkannya, nggak boleh. Tetap sisi duniawi kita tetap memberikan hak kepada mereka, ya. Tapi yang tidak boleh berlebih-lebihan, ya. Yang tidak boleh itu berlebih-lebihan. Jangan sampai sifat istilah apa bahasa sekarang itu, awanu tolong menolong, toleransi, toleran, ya. Toleran itu ada batasnya dalam Islam. Gitu, ya. Islam telah mengajarkan kita, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, allazi tada'tumuhu li anfusikum, agama yang kalian buat-buat. Waliyadin, bagiku agamaku, allazi anzalallahu ilayya, agama yang Allah turunkan kepadaku, kata Nabi. Ya. Jadi kalau masalah agama, misalnya ada hari-hari besar, hari besar dia misalnya, itu kita nggak boleh ikut campur karena berkaitan dengan agama. Atau ada kematian, Nabi tidak mengurus jenazah siapa? Pamannya, nggak ngurus, ya, karena Allah larang, wala takum ala qabri, jangan sampai kamu berdiri di atas kuburnya, ya, nggak boleh berdiri di atas kuburnya. Itu berkaitan dengan agama. Ya, jadi sebatas mungkin kita tolong, ya, sebagai tetangga, siapin fasilitas, ambulan dan lain sebagainya. Setelah itu sudah kita berlepas. Sebatas itu aja. Jangan sampai ikut serta, apalagi bergabung doa bersama di situ, ya. Beri lagi gelar almarhum. Saya pernah baca itu di media medsos itu, orang-orang di luar Islam yang mati orang kafir ditulis almarhum. Bagaimana almarhum? Bagaimana dia dirahmati? Almarhum artinya apa? Orang yang dirahmati nggak dia? Tidak, justru disuruh beritakan basyirhu binnar, ya, bergembiralah kalian dengan neraka. Ya, makanya hak kita sebagai tetangga, bila kita bertetangga, ya, maka tetap kita laksanakan dan tunaikan. Tapi kalau itu berkaitan dengan agama, maka tidak boleh. Dia ingin bikin, misalnya ingin bikin tempat ibadatnya, maka nggak boleh didukung. Kalau seperti itu, ya, tidak boleh didukung. Ya udah, batasannya udah ini aja, hanya keduniaan aja. Tapi kalau masalah agama kami berlepas diri, karena membangun rumah ibadah itu termasuk ibadah atau bukan? Termasuk ibadah. Bangun masjid, man bana masjid dan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid, maka Allah akan bangun dia istana di surga. Gitu, ya. Jadi membangun masjid ini ibadah. Kalau dia membangun tempat ibadahnya, boleh nggak dibantu? Nggak boleh. Kenapa? Karena sudah masuk ke lingkup agama. Di situ berlepas diri, ya. Ya.
Dan toleran itu bukan berarti ya setiap apa yang dia lakukan didukung. Enggak. Tahu nggak dia itu akan masuk neraka? Kita tahu nggak? Eh? Pasti kita tahu jalan yang dia tempuh adalah jalan menuju neraka. Kalau kita biarkan dia, namanya toleran apa intoleran? Intoleran. Makanya nggak boleh didukung kalau berkaitan dengan masalah agama. Justru diajak dia supaya tinggalkan agamanya. Boleh memberikan hadiah. Ya dahulu Ibnu Umar radhiyallahu anhu di saat memotong kambing, beliau suruh siapa? Pembantunya. Sudahkah engkau hantarkan daging ini untuk tetanggaku yang Yahudi itu? Disuruh. Jadi kalau masalah dunia kita bantu kasih hadiah. Ya tunjukkan akhlak yang baik. Bertutur kata yang sopan. Gitu ya. Tapi kalau masalah agama tidak. Dan juga tetap kita mengajak mereka untuk masuk Islam. Karena agama selain dari Islam, Yahud itu zaman Nabi Musa dulu. Ya kan? Diakui dia. Kalau Nasara di zaman Nabi Isa. Sekarang zamannya Rasul. Kalau presiden dulu kita Soekarno. Jadi aturan Soekarno nggak berlaku lagi di zaman Soeharto. Soeharto aturannya nggak berlaku lagi setelahnya, presiden setelahnya. Sekarang terakhir ini yang mau diangkat lagi yang baru. Apakah berlaku aturan-aturan yang dibuat oleh ini? Enggak. Jadi yang diikuti adalah pemimpin yang sekarang. Demikian juga Rasul. Khatamul Anbiya, penutup para nabi. Bila orang mengikuti nabi sebelumnya, itu tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika dia mati di atas hal tersebut, fahuwa min ahlin nar, Nabi menyebutkan. Ya. Ma min yahudiyyin aw nasraniyyin. Ya. Tidaklah ya seseorang dari kalangan Yahudi atau Nasrani kemudian dia mendengar ya apa yang dibawa oleh Nabi. Ya, dia mendengar apa yang dibawa oleh Nabi itu ajaran Islam. Ya, summa lam yu'minu, kemudian dia tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasul. Lam yu'minu billazi ursiltu bih. Dia tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya. Summa mata, kemudian dia mati atas demikian, fahuwa min ahlin nar, dia termasuk penghuni neraka. Ya, jadi Nabi sudah kabarkan demikian. Oleh karenanya ya kita ya bukan mendukung serta mensukseskan ajaran mereka, justru kita berusaha untuk mengajak mereka supaya masuk dalam agama yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar mereka selamat. Ya, tunjukkan akhlak kita yang baik, bermuamalah yang baik, ya, agar mereka dibukakan hatinya sehingga menerima Islam sebagai agama yang mereka anut. Itulah toleransi yang benar. Ya. Itu contoh misalnya ada orang buta mau masuk jurang. Dibantu atau didorong? Dibantu. Mereka mau masuk neraka jahanam. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal insi wal jinn lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya, walahum adzanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ulaika kal an'am. Itu jelas ayat. Dia melangkah menuju jurang neraka jahanam. Maka dirangkul, diajak. Gitu ya. Nabi mengunjungi seorang anak dari kalangan orang Yahudi yang hendak meninggal dunia. Ya, maka Nabi apa yang Nabi tawarkan kepadanya? Nabi tawarkan Islam. Diajak dia untuk mengucap kalimat tauhid. Kemudian anak tersebut melihat bapaknya. Bapaknya bilang, ikutlah ajakan Rasul Abul Qasim. Kemudian anak itu pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Nabi mengatakan alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Setelah mengucapkan syahadat masuk Islam. Apa? Meninggal. Dia langsung mendapatkan surga. Masya Allah. Ya, jadi seperti itu. Maka kita bila punya tetangga
Jadi di luar Islam tetap kita berbuat baik, ya, tapi di atas apa ketentuan syar'i, ya, tidak boleh berlebih-lebihan. Baik, demikian ya. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Ya, jalan untuk meraih kebahagiaan yang pertama itu iman dan amal saleh. Ya, iman dan amal saleh inilah jalan untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebenarnya penjelasannya luas, tapi ini yang bisa kita paparkan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.